ada obatnya ini itu salah satu tempatnya ataupun ditemukannya narasi segala macam penyakit ada obatnya ini itu di kitab Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu yang perawi hadis terkenal, di sana ada satu bab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis tentang kesehatan. Dan di bab tersebut itu dibuka dengan hadis bahwa dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man anzalallahu min da'in illa anzalallahu sifaan." Bahwa Allah menurunkan suatu penyakit, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Ia menurunkan obat untuknya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah sempat kami sampaikan bahwa ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa likulli da'in dawaun, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kalau kita lanjutkan lagi hadisnya itu, di sana dijelaskan bahwa faida asoba dawaun faida asoba dawaun. Di sana disampaikan bahwa kalau obat sudah mengenai penyakit, bari'a bi iznillahi ajja wa jalla. Bari'a bi iznillahi ajja wa jalla. Maka dengan seizin Allah pasti akan sembuh. Nah, kalau kita lihat dari sini diterangkan bahwa setiap penyakit yang diturunkan itu ada obatnya. Artinya apa? Kalau dari hadis ini maknanya umum. Apapun itu penyakitnya yang diturunkan itu sudah ada obatnya. Dan dari hadis yang berikutnya tadi kita tahu bahwa di sana harus ada kesesuaian. Sebab di sana disampaikan kalau obat sudah mengenai penyakit. Artinya apa? Kita harus mencocokkan sakit A dengan obat B misalnya gitu. Sakit B dengan obat C. Jadi kalau misalnya belum ketemu kesesuaiannya ini, ya kalau di pembahasan ini disampaikan kemungkinan besar penyakitnya belum sembuh. Tapi ketika sudah sampai kesesuaian antara penyakit dan obatnya, maka biiznillah, atas seizin Allah penyakitnya sembuh. Jadi itu adalah poin yang pertama. Tapi bukan berarti ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, mungkin kalau sekarang, zaman sekarang kita kenal yang belum ada obatnya itu misalnya HIV, ya. Sebenarnya HIV itu virusnya, ya, Human Immunodeficiency Virus, bukan penyakitnya. Penyakitnya kita kenal istilahnya itu AIDS. Ya, jadi AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom penurunan kekebalan tubuh yang didapat. Didapat dari mana? Dari infeksi virus. Dapatnya dari mana? Ya kita tahu macam-macam. Hubungan seksual, kemudian jarum suntik, ya, darah, cairan tubuh dan segala macam. Seperti itu. Belum ada obatnya. Mungkin kalau kita ambil bahasannya ke At-Tibbun An-Nabawi, bukan belum ada obatnya, tapi peneliti, dokter, profesor di seluruh dunia ini belum menemukan obatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sebagai manusia itu hanya mengetahui pengetahuan yang sedikit. Ya. Kalau Allah memberikan pengetahuan itu, maka kita tahu. Tapi kalau Allah belum memberikan, kita tidak tahu tentang ilmu pengetahuan itu. Jadi barang tentu penyakit ini ada obatnya. Kenapa? Jelas ya, pasti ada obatnya gitu ya. Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa, itu pasti ada obatnya. Tapi kalau sekarang belum ada, belum ketemu. Sama dengan COVID. Ya. COVID pun belum ada obatnya yang spesifik untuk membunuh virusnya yang masuk ke tubuh. Ya. Tapi dalam artian bukan berarti tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Ya. Nah, ketika obatnya sudah ditemukan, kemudian obatnya dikonsumsi, bismillah kesembuhan pasti didapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah
di sini dijelaskan bahwa hadis ini juga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun An-Nabawi menjelaskan bahwa setiap obat itu harus diberikan dengan cara yang benar dan dosis yang tepat terhadap suatu penyakit. Apabila obatnya tidak diberikan dengan cara yang benar dan dosis yang tepat, maka bisa jadi bukan kesembuhan yang didapatkan, melainkan kemudaratan. Penyakitnya bertambah parah dan hal-hal yang lain. Kalau di kedokteran modern, biasanya kalau salah kasih dosis obat, itu efek sampingnya yang muncul, bukan efek yang diinginkan dari obatnya yang muncul. Nah, kemudian satu sisi lagi di sini dijelaskan waktu yang tidak tepat. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa kalau obatnya diberikan pada waktu yang tidak tepat, maka obatnya bisa tidak efektif untuk penyakitnya. Atau satu lagi bisa aja obatnya itu tidak berfungsi. Nah, kalau misalnya di ilmu kedokteran modern, misalnya untuk obat sakit lambung itu pada umumnya dikonsumsi sebelum makan. Kenapa? Karena kalau setelah makan itu ya tidak berfungsi lagi obatnya, sebab dia berfungsi untuk menekan produksi asam lambung. Kalau ketika kita sudah makan, asam lambungnya sudah cenderung bertambah, dimasukkan lagi obat lambungnya, maka tentu saja tidak seefektif ketika sebelum makan. Seperti itu. Kemudian di sini disampaikan bahwa meskipun dikatakan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, tapi ada satu penyakit yang dikatakan tidak dapat diobati. Ya, penyakit apa itu? Penyakit tua. Jadi bertambahnya usia itu tidak bisa diobati. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau di ilmu kedokteran modern itu paling berkembang namanya anti-aging medicine. Jadi pengobatan anti penuaan, gitu ya. Kalau kita berangkat dari hadis ini, kita sebenarnya ya sudah percaya saja, gitu ya, bahwa pertambahnya usia itu tidak dapat diobati, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat cerita-cerita fiksi, gitu ya, ada orang yang hidupnya panjang, berumur panjang, gitu ya. Sementara kalau kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah juga, maka rata-rata ikut usia Rasulullah, ya kan? 63 tahun, 3 tahun seperti itu. Kemudian ada yang sering kesalahpahaman terkait kalimat ini, bahwa tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Akibat kalimat ini, ya, likulli da'in dawa, itu banyak orang yang beranggapan bahwa proses tawakalnya itu untuk mencapai kesembuhan yang membiarkan saja dirinya sakit. Kenapa? Karena dia mempercayai itu tadi, likulli da'in dawa, gitu ya, bahwa tiap penyakit itu ada obatnya. Dia tidak berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dia percaya bahwa ya karena ada obatnya, ya udahlah, nggak usah aja diobatin, sembuh. Nah, ini persepsi yang salah, pandangan yang salah. Sama dengan gini, kita lapar, maka kita harus makan untuk menghilangkan lapar. Kita haus, maka kita harus minum untuk menghilangkan haus. Kenapa? Karena itu adalah proses ikhtiar kita untuk menghilangkan hal buruk ataupun hal negatif. Karena kan kalau misalnya haus, kita tidak minum, kita meninggal dunia, ya. Meskipun itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kan ditakdirkan kapan meninggal. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak ada proses ikhtiar untuk mencapai, yaitu tadi ya, menghilangkan dahaga ataupun lapar ataupun menyembuhkan penyakit, maka itu sesungguhnya hal yang salah. Ya, bukan di situ intinya, tapi bagaimana proses ikhtiar kita menemukan obat yang sesuai. Nah, karena intinya itu tadi, kalau obatnya sudah cocok, biiznillah kesembuhannya datang. Tapi kalau obatnya belum cocok, berarti kita harus terus berikhtiar. Kan sama macam mengkolikan kemarin gitu, kemari yang ditakdirkan Allah, Ustaz Jul datang, baru Ustaz Jul baru hari itu juga tuh datang, baru kemarin datang kan, dan kebetulan pula udah buat janji untuk berbekam keesokan harinya, baru kenal pula. Ya, masya Allah, baru kenal, tapi efeknya sudah dirasakan ya. Alhamdulillah. Ya mungkin saja itu memang sudah ditakdirkan Allah, jalan penyembuhannya seperti itu. Ya. Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu bukan kita butuhkan, tapi Allah yang paling tahu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa
Jangan sampai seseorang hamba menjadikan kelemahannya sebagai tawakal. Artinya apa? Jangan bertawakalnya itu sakit, lemah, kemudian nggak ngapa-ngapain untuk mengobati sakitnya. Atau ketawakalannya sebagai suatu kelemahan. Ya, jadi intinya tetap harus ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Satu lagi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kalau kami sebagai dokter beranggapan bahwa karena tadi inti dari hadis likul lidain dawaun ini adalah kesesuaian antara penyakit dan obatnya, apapun bentuk obatnya. Kemarin juga kita sudah belajar ya, apapun bentuk obatnya, baik itu termasuk Al-Quran untuk pengobatan penyakit hati. Nah, artinya apa? Kalau misalnya penentuan penyakitnya itu tidak tepat, ya kan? Kalau penentuan penyakitnya itu tidak tepat, maka akan sulit juga untuk kasih obat yang sesuai. Jadi kalau misalnya di At-Tibbun Nabawi ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa salah satu syarat seseorang itu untuk menjadi tabib, ya menjadi penyembuh, itu harus memiliki pengetahuan tentang penyakit. Jadi nggak bisa asal-asal aja gitu, misalnya sembarangan. Wah ini nggak enak nih, gitu kan? Oh udah ini aja gitu. Oh udah ini aja. Oh udah buka aja. Tapi abang tahu nggak kenapa buka kemarin disarankan? Semalam. Iya. Karena untuk buang darah kotor. Nah itu dia. Karena kan Rasulullah mengajarkan kita 3, makan yang baik dan sehat, yang halalan, thayyiban, kemudian mencegah diri kita dari zat-zat yang buruk dan mengeluarkan zat-zat buruk yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau yang 2 ini udah nih mungkin, ya kan? Nah, termasuk minum obat apa segala macam. Tapi mengeluarkan ini mungkin baru semalam ketika berbekam. Nah, kemudian ada juga di sini dikatakan bahwa ada sebuah kisah gitu ya yang diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah bertanya, gitu ya, pernah bertanya bahwa kepada malaikat Jibril, ya, dari manakah penyakit itu berasal? Dari Allah. Kemudian disampaikan lagi, dari mana asal obatnya? Dari Allah. Itu disampaikan. Kemudian ditanya lagi, kalau begitu apa gunanya dokter? Kemudian dijawab, ia adalah makhluk yang diutus Allah untuk membawa obat darinya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan, bukan bekam itu yang menyembuhkan, tapi Allah SWT. Jangan kita salah kaprah dalam proses tawakal kita berikhtiar mencari pengobatan untuk mengobati penyakit. Kita mengatakan, wah enak nih berobat ke sana, ke dokter Ivan sembuh gitu kan. Wah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena ya kalau dokter itu tetap perantara, yang menyembuhkan itu tetap Allah SWT. Ya. Kemudian satu lagi poin penting dari tiap-tiap penyakit ada obatnya, itu adalah motivasi sebenarnya. Motivasi untuk orang yang sakit, bahwa kalau dia betul-betul percaya hadis itu, ya, bahkan bukan cuma satu hadis, ada beberapa hadis yang redaksinya seperti itu, bahwa tiap-tiap sakit itu ada obatnya. Itu motivasi untuk orang yang sakit. Untuk apa? Untuk terus berusaha mencari kesembuhannya. Kemana? Ya ke berbagai macam pengobatan yang syar'i. Jangan pula gara-gara sakit tidak ikut pengobatan yang syar'i, banyak juga seperti itu, ya. Nah, termasuk ruqyah, banyak juga ruqyah itu yang nggak syar'i, bukan ruqyah syariah, ya. Ada peruqyahnya pakai bantuan jin segala macam, ada juga, makanya harus hati-hati. Kemudian ya jangan ikut-ikutan biasanya gitu ya. Oh, aku kemarin minum ini sembuh gitu ya. Aku kemarin minum ini sembuh. Padahal masing-masing orang itu sakitnya beda. Ya. Bahkan sekarang kalau di kedokteran modern itu dia ada istilahnya personalized medicine. Jadi obat yang diberikan itu betul-betul untuk satu individu itu, bukan untuk orang lain. Kenapa? Itu bisa berbeda. Ya. Nah, jadi ada suatu cerita juga saya tuliskan di draft buku yang nggak tahu terbitnya kapan, tapi ditulis saja dulu. Jadi ada kisah di sana, ada seorang dokter jaga lagi kunjungan ke
ruang rawat inap pasca operasi. Jadi dia jumpain seorang wanita, ya, berat badannya kurang lebih 35 kg, agak kurus gitu ya, habis operasi. Tapi sudah 8 jam pasca operasi si ibu ini nggak bangun-bangun. Nah, biasanya kan kalau di bius ya, diberikan bius umum setelah operasi itu sebentar 2-3 jam atau 1 jam itu udah sadar. Ini tapi sudah 8 jam dia tidak bangun-bangun. Ya. Setelah dicek ternyata ibunya dapat obat sedasi ataupun istilahnya anti nyeri gitu ya, untuk tidur. Itu dosisnya itu dosis normal. Dosis normal untuk orang dengan rata-rata berat badan 70 kg. Jadi artinya apa? Ibu itu sudah dapat dosis yang 2 kali lipat dari dosis yang seharusnya ibu itu gunakan, ya, atau seharusnya itu dapatkan. Kenapa itu bisa terjadi? Setelah ditanya ternyata presidennya ataupun dokternya yang memberikan obat itu setelah pasca operasi menyatakan bahwa itu adalah dosis yang rutin yang sering kami berikan kepada semua pasien yang dioperasi. Jadi dia memberikan obatnya, dia tidak mempertimbangkan bahwa ibu ini adalah orang yang cukup kurus sehingga harus dikurangi dosisnya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita pertimbangkan, bahwa masing-masing orang itu berbeda dan mungkin saja membutuhkan hal yang berbeda juga untuk pengobatannya. Kemudian mungkin selanjutnya nanti kita bahas, karena sekarang sering sekali dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak berobat dengan obat kimia. Ya, Rasulullah itu tidak berobat dengan obat kimia, jadi sebaiknya kita semua menghindari obat kimia. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas apa sebenarnya yang dianjurkan Rasulullah untuk kita ketika kita sakit, ya, terkait dengan obat-obat ketika kita sakit, dan bagaimana sebenarnya proses obat-obatan kimia itu di dalam tubuh kita gitu. Apakah melanggar yang diajarkan Rasulullah atau tidak. Ya, di pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba sharing tentang hal itu. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin poin pentingnya untuk likulli da'in dawaun ini, bahwa masing-masing penyakit itu adalah obatnya, adalah kesesuaian, ya, kesesuaian antara jenis penyakitnya dan obat yang diberikan. Kalau sudah sesuai, biiznillah kesembuhan akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Manusia itu tidak luput dari salah dan juga dosa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau diskusi ini nggak apa-apa?